Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Hafizur Rahman dengan NPM 21170511019. Jadi di sini saya akan membahas tentang teori komputasi bahasa dan otomata. Jadi teori komputasi itu berkaitan dengan studi bagaimana persoalan atau problem dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Model tersebut dinamakan model komputasi. Teori komputasi dibagi lagi menjadi 3 ranting. Yang pertama itu ada teori otomata atau otomata teori, ada teori komputabilitas atau computability theory, dan teori kompleksitas atau computational complexity theory. Nah, jadi dalam teori komputasi, beberapa model komputasi itu ada. Yang pertama itu finite state automata atau FSA, atau finite state machine, bentuk tunggalnya itu automaton, pluralnya itu automata. Lalu ada push down automata atau PDA, dan ada mesin Turing atau Turing machine. Di dalam teori komputasi, model komputasi yang paling sering dipakai adalah mesin Turing. Jadi, seperti yang bisa dilihat pada gambar, yang pertama itu ada model FSA, lalu ada model PDA, dan ada model mesin Turing. Lalu ada teori bahasa. Jadi penulisan suatu kalimat dalam sebuah bahasa akan mengikuti suatu aturan tertentu yang berlaku pada bahasa tersebut. Aturan tersebut dikenal dengan tata bahasa atau grammar. Tata bahasa atau grammar bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Pada tahun 1959, seorang ahli bernama Noam Chomsky melakukan penggolongan tingkat bahasa menjadi 4 yang disebut dengan hierarki Chomsky. Nah, ini ada hierarki Chomsky. Bisa dilihat ada tabelnya. Lalu ada teori otomata. Jadi otomata itu ada 4 ya. Yang pertama itu model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output. Lalu yang kedua itu memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lain berdasar input dan fungsi transisi. Tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori, hanya bisa mengingat state terkini. Lalu mekanisme kerja dapat diaplikasikan pada elevator, text editor, analisa leksikal, dan pengecek parity. Nah, jadi ini contoh dari otomata. Jadi otomata itu setiap otomata itu mempunyai tepat satu S. S itu dilambangkan dengan lingkaran biasa dan mempunyai satu F atau lebih yang dilingkari lingkaran biasa lalu ada lingkaran di dalamnya. Dan biasanya lambang-lambangnya itu Q itu sama adalah kedudukan atau himpunan atau state. Lalu ada uh, sigma itu alfabet atau himpunan simbol input. Lalu ada uh, sigma kecil itu fungsi transisi. Lalu ada S itu kedudukan. Dan ada F itu state akhir. S itu kedudukan awal. Jadi sekian aja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.